Shalom semua, selamat pagi dan terima kasih karena telah menyertai ibadah online Gereja Damai pada hari ini. Untuk makluman semua, hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci dan jemaat boleh ikut serta dengan menyediakan air dan roti masing-masing. Baik, sebelum kita bermula, mari kita bacakan iman rasuli dengan kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan, damai sejahtera. Begitu juga rekan-rekan, saudara-saudara seiman yang bersama-sama yang akan membuka online atau YouTube daripada Gereja Damai Sejahtera. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita ataupun pujian penyembahan kita, firman Tuhan, dan hari ini juga merupakan perjamuan suci yang akan kita jalankan sebentar nanti melalui hamba Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, kami sangat mengucap syukur kepadamu karena kami masih berpeluang menggunakan kesempatan ini melalui online. Walaupun tidak ada ruang berkumpul di rumah, di gereja Tuhan pada saat ini. Tetapi di mana-mana pun tempat yang boleh membuka daripada YouTube ini, online ini, Tuhan, baik di rumah, di kereta, dimanapun kami berada, di tempat kerja, kami percaya Tuhan, Engkau bersama kami. Mari persiapkan hati kami semua Tuhan. Kami menjemput sentuhan daripada Roh Kudus-Mu akan menyentuh hati kami pada saat ini. Saat hati kami sudah disentuh oleh Tuhan, kami merendahkan diri kami di kaki salib-Mu. Kami sudah siap untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Oleh itu Tuhan, melalui pujian, penyembahan yang sebentar yang akan anak Tuhan, anak-Mu yang akan melayani dalam pujian penyembahan yang mengiringi musik. Dalam nama Yesus, Tuhan akan mengurapi mereka dengan urapan baru, minyak yang baru akan mengalir dalam pribadi mereka, di dalam tubuh, jiwa, dan roh mereka. Begitu juga hamba Tuhan yang akan melayani kami dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapan Tuhan akan mengalir atas dirinya. Urapan baru akan mengalir dalam tubuh, jiwa, dan rohnya Tuhan. Dan urapan baru akan mengalir dalam setiap pembicaraan yang keluar pada mulutnya. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, berkati anak-anak Tuhan yang telah Tuhan guna pakai, yang Tuhan akan guna pakai diutus untuk memberkati Gereja Damai Sejahtera melalui apapun persembahan, melalui apapun sumbangan, selain daripada komitmen Gereja Damai Sejahtera dan saudara-saudara kami yang seiman yang diberkati Tuhan, yang teringin, yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberkati gereja kami yang melalui penyertaan-Mu. Tuhan berkati siapapun mereka, dimanapun mereka berada, setiap yang mereka sumbang melalui tangguk mereka, pemberian kasih mereka, persepuluhan mereka, janji iman mereka. Tuhan tahu hati mereka. Tuhan memberkati mereka lebih dari segala-galanya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati gereja ini akan terus berkembang. Walaupun bermula daripada yang terkecil, dia akan menjadi yang terbesar oleh karena kuasa nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan dan kami semakin direndahkan. Terpuji nama Yesus, kami mengisytiharkan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin, amin, amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya.
maju, umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut tertelur, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Ada kesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu Baik, sebelum kita meneruskan acara ibadah kita dengan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita masuk ke dalam perjamuan kudus, seperti mana yang gereja kita telah tetapkan bahwa di mana pada setiap awal bulan ataupun penghujung kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan hari ini adalah minggu ini adalah awal bulan kita mengadakan perjamuan kudus seperti biasa, dan saya harap kita akan menyediakan air dan juga roti dimanapun kita berada, agar perjamuan kudus menjadi sesuatu yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai dan telah memimpin kami sepanjang minggu ini, dari awal minggu sehingga pada hari ini. Dan Tuhan, kami sebentar akan masuk ke dalam perjamuan kudus, dan kami doakan supaya Tuhan akan menyertai kami dan memberkati, agar melalui perjamuan kudus ini kami diberkati bersama. Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan, di dalam kami melaksanakan acara perjamuan kudus ini, agar ianya mengambil tempat di dalam kami, dan agar ianya memberi pengertian yang mendalam bagi kami, agar kami memahami, mengerti tujuan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap pribadi kami dimanapun kami berada. Kami doakan supaya Tuhan akan memberkati kami, dan agar Tuhan menyertai kami, dan agar di dalam acara ini kami diberkati Tuhan. Dan Tuhan, walaupun kami menjalani ataupun melaksanakan acara ini berasingan, di mana kami tidak dapat bersekutu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan dimanapun kami berada, dan kuasa Roh-Mu Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sedikit daripada penjelasan perjamuan kudus. Perjamuan suci adalah perintah Tuhan sendiri, seperti yang mana tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Dan bukan sesuatu yang baru, tetapi telah dimulai sejak gereja awal sampai pada hari ini, di mana gereja-gereja mengadakan perjamuan kudus menjadi salah satu acara setiap gereja. Dan juga perjamuan suci adalah sebagian tanda perjanjian baru dari kasih Allah demi Tuhan Yesus Kristus kepada kita oleh orang yang berdosa, sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan, yang membayangkan kehancuran tubuh Kristus, dan cawan air anggur yang membayangkan tercurahnya
darah Tuhan Yesus sebagai penebusan dan keampunan dosa kita. Dan ini merupakan satu lambang. Apa yang kita lakukan dan adakan pada hari ini adalah satu lambang. Ya, bagaimana Tuhan telah mengorbankan diri, bahkan di mana darahnya tercurah demi pengampunan dosa. Perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan demi korban sangsaranya Yesus kepada kita manusia berdosa yang menjadi seteru Allah, kini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama kita. Ya, di mana kita telah diperdamaikan. Dan setelah kita jatuh dalam dosa, maka kita telah dipisahkan dan kita tidak punya hubungan yang baik dan hubungan kita telah rosak. Dan hal ini telah dilakukan melambangkan kesatuan. Ya, kesatuan di mana persekutuan yang telah rosak telah disatukan kembali melalui Yesus Kristus. Ya, perhubungan, persekutuan dengan Allah yang telah rosak dan sesama yang telah rosak telah dipersatukan oleh Yesus Kristus. Dan sebelum itu kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 hingga yang ke-31. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Dan kita perlu mengoreksi diri kita sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, agar perjamuan kudus ini suci, kudus, dan akan menguduskan setiap pribadi kita, agar kita tidak berdosa tak kala kita menjalani perjamuan kudus. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Ya, tak kala kita menguji diri kita sendiri, maka hukuman tidak akan menimpa kita. Dan kita akan mempersiapkan roti, juga air dimanapun kita berada. Dan kita akan mulai ataupun kita akan melaksanakan ataupun melangsungkan perjamuan kudus. Dan sebelum itu kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami akan berhadapan dengan meja-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mengudus, menyucikan kami. Agar kami dikuduskan, disucikan. Dan agar kami tidak berdosa. Di dalam kami mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan. Agar ianya sungguh-sungguh ya Tuhan bekerja dan termaterai di dalam hati pribadi kami. Dan agar kami tidak melakukan dosa. Dan agar kami melakukannya dengan penuh kesungguhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa dimanapun seluruh anggota gereja dan siapapun yang terlibat melihat mendengar, agar Tuhan memberkati mereka. Tuhan, Engkau jamah kami ya Tuhan. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini kami diberkati bersama. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin, amin, amin. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus dan kita akan menyediakan roti dan air seperti mana yang saya telah menyatakan tadi. Terimalah ini tubuh Tuhan yang dipecah-pecah karena dosa-dosa kita. Terimalah inilah darah Tuhan yang dicurahkan kepada kita dan karena dosa-dosa kita. Kita pegang roti, ambil roti dan pegang roti. Dan kita angkat roti kita bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Kita ambil air dan kita angkat air kita bersama-sama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kasih setiamu, karena pengorbananmu Tuhan. Di atas kayu salib Engkau telah menyerahkan tubuhmu dan darahmu tercurah oleh karena dosa-dosa kami. Sehingga kami manusia yang berdosa, yang seharusnya mati oleh karena dosa kami, telah ditebus oleh Kristus di kayu salib. Dan Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai, Engkau telah memimpin kami sampai pada hari ini. Apa yang telah kami lakukan sebentar, dan itu adalah suatu yang kami lakukan untuk memperingati apa yang Tuhan telah lakukan bagi kami, sesuai firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa supaya dimanapun seluruh jemaat Tuhan berada, Tuhan Engkau menyertai mereka, Tuhan Engkau pimpin mereka, Tuhan Engkau berkati dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuat, yang susah Tuhan Engkau hiburkan mereka. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau jamah setiap hati kami, agar kami mengalami hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu selesainya daripada perjamuan kudus ini oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan langsungkan ibadah kami dengan firman-Mu. Tuhan Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Shalom, salam damai sejahtera, salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada setiap dan seluruh anggota Gereja Damai dimanapun berada pada hari ini. Baik bagi setiap pribadi yang terlibat di dalam mendengar, melihat daripada online ini. Dan sebelum kita meneruskan daripada firman Tuhan, dan mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai dan telah memimpin kami sepanjang minggu ini, sehingga pada hari ini kami ada sebagaimana adanya adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Dan kami ada ya Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan pribadi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika kami berdosa di hadapan-Mu. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus, agar kami hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa sebentar kami akan berbicara tentang firman-Mu. Tuhan, Engkau kuduskan kami ya Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat menjadi berkat buat setiap pribadi kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Agar firman-Mu Tuhan akan bekerja di dalam kami, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kami ya Tuhan. Dan melalui firman-Mu Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan, agar mukjizat-mukjizat Allah akan terjadi dan nyata dan dapat kami lihat oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa, Roh Kudus Engkau berbicara kepada setiap pribadi kami, kepada hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami mengakui keterbatasan kami, tapi kami percaya bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang luar biasa.
Dan Engkaulah yang kami beritakan ya Tuhan pada hari ini. Dan mukjizat-mukjizat yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kami. Kami tidak sangkali ya Tuhan. Dan kami nyatakan, kami ceritakan, kami beritakan mukjizat-mukjizat yang telah terjadi. Oleh karena Engkau Tuhan kami ada sebagaimana adanya. Bukan oleh karena kami kuat, bukan oleh karena kami bijak pandai, tetapi oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana adanya. Terima kasih Tuhan, berbicaralah lewat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus bekerja di dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pada hari ini saya akan membawa kita dengan satu tema, kembali kepada mukjizat, dan saya telah banyak berbicara tentang mukjizat kepada kita. Dan mengapa saudara saya berbicara tentang mukjizat? Karena mukjizat ini sangat penting bagi kita. Ya, karena mukjizat-mukjizat ini banyak iman-iman orang Kristen dikuatkan. Karena perkara-perkara ajaib yang terjadi di dalam kehidupan kita, banyak orang diselamatkan, banyak orang dituntun oleh mukjizat kepada Tuhan Yesus. Dan itulah makanya saya sangat rindu untuk berbicara tentang mukjizat. Mukjizat adalah suatu pekerjaan ajaib yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Apa yang tidak mampu kita lakukan, Tuhan lakukan. Itulah yang dinamakan mukjizat. Dan jadi pada hari ini saya membawa kita dengan rahasia mengalami mukjizat. Rahasia mengalami mukjizat. Bagaimana kita akan mengalami mukjizat di dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat kepada 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat yang kedua, yang pertama hingga yang kedua, dan ayat yang ke-18 hingga yang ke-20. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi prawira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan mengalami apa-apa daripadanya. Dan terjadilah juga seperti yang dikatakan oleh abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini dan di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si prawira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat mengijak-ijak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Karena mengapa saudara? Karena tidak percaya akan mukjizat Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Elia di sini adalah dikatakan oleh firman Tuhan kepada Elia. Karena pada waktu itu saudara, di mana kota gerbang ataupun Samaria itu dikepung oleh musuh dan tidak ada makanan dan mereka kelaparan. Dan itulah makanya Allah berbicara kepada Elisa. Kata mukjizat diterjemahkan secara mudah adalah perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Ya, mukjizat adalah perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Misalnya saudara disembuhkan oleh doktor, disahkan oleh doktor mengalami penyakit kanser, dan lalu sesudah itu kita didoakan, kita sembuh secara total, itu dinamakan mukjizat. Mengapa saya katakan? Karena penyakit kanser ini
dikatakan suatu penyakit yang sangat berbahaya. Ya, setiap orang yang mengalami penyakit kanser dikatakan akan menuju kepada kematian. Tetapi banyak orang disembuhkan daripada penyakit kanser ini, saudara. Ini adalah mukjizat Tuhan. Ya, ini yang dikatakan mukjizat. Pagi ini kita akan belajar tentang rahasia mengalami mukjizat. Memang iblis dapat memberi keyakinan, kekayaan, keberhasilan, tetapi penghujungnya pasti ada tuntutan. Iblis dapat memberi kepada kita kekayaan, dapat memberi kita keberhasilan, tetapi akhirnya ada tuntutan. Ya, jika kamu ingin kaya, kamu harus lakukan ini dan lakukan itu. Sehingga kita menyembah iblis. Sehingga kita mempersembahkan persembahan kita kepada iblis. Iblis dapat melakukan mukjizat. Tetapi di akhir kuasa iblis ataupun apa yang dijanjikan oleh iblis itu ada tuntutan. Banyak orang yang kita lihat ya telah mengalami hal yang seperti ini. Mereka kaya, ya mereka ternama, tetapi akhirnya mereka menderita. Dan setelah mereka dilayani, rupa-rupanya mereka ditipu oleh iblis dengan kekayaan mereka. Dan mereka diberi kekayaan, tetapi mereka harus menyembah iblis. Jika tidak menyembah iblis, maka mereka akan mendapat penyakit. Mereka akan mendapat musibah, masalah. Dan ini yang seringkali terjadi. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang rahasia mengalami mukjizat. Ya, seperti mana yang telah kita lihat pada awalnya. Memang iblis dapat memberi kepada kita mukjizat, tetapi dengan tuntutan. Tetapi mukjizat di dalam apa yang diberikan oleh Allah, mukjizat adalah perbuatan tangan Allah yang ajaib. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Yesus datang agar domba-dombanya mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Pencuri datang untuk mencuri, tetapi gembala-gembala yang daripada Yesus sendiri, ya, Yesus sebagai gembala kepada domba-dombanya mempunyai kuasa untuk memberi hidup kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Dan Allah akan menuntun setiap orang yang mengenalinya dan yang mempercayainya. Dan sehingga setiap orang yang mengalami Tuhan ataupun mengenali Tuhan akan mengalami mukjizat Tuhan di dalam kehidupan. Masihkah ada mukjizat di zaman modern ini? Sebab banyak orang kecewa hari-hari ini, akhir-akhir ini. Dan mereka berkata, aku sudah ibadah, tetapi kenapa Tuhan tidak lakukan mukjizat? Aku mengadakan ataupun mengikuti pelayanan, tetapi tidak melihat mukjizat. Aku membayar persepuluhan persembahan, tetapi kenapa aku tidak mengalami mukjizat? Dan sehingga banyak orang yang kecewa tak kala mengalami mukjizat, yang walaupun mereka itu pada awalnya adalah orang yang aktif di dalam pelayanan Tuhan, namun tidak mengalami mukjizat. Kita akan melihat sebuah kisah yang dialami Samaria, ya, kota Samaria. Ketika bin Hadad raja orang Aram datang mengepung Elisa menyampaikan firman. Ya, Elisa menyampaikan firman, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sikat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang. Hal itu belum terjadi, tetapi Elisa telah mengatakannya. Mengapa, saudara? Karena kota Samaria dikepung oleh Ben Hadad, raja orang Aram.
dan sehingga mereka tidak mendapat makanan. Ada duit tetapi tidak ada makanan. Karena mereka tidak dapat keluar masuk ke kota itu, karena kota itu telah dikepung oleh bangsa Aram ataupun oleh orang-orang yang datang untuk mengepung kota Samaria itu. Dan kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, kita lihat bagaimana Raja Aram mengepung benteng Samaria, dan itu adalah peperangan yang tidak face to face ataupun muka kepada muka, tetapi pengepungan yang tanpa batas. Orang tidak bisa masuk dan keluar. Persediaan makanan lama-lama habis sehingga kelaparan terjadi di negeri Samaria itu. Inilah kisah yang terjadi. Inflasi besar pun terjadi. Ada uang tetapi tidak ada makanan karena tidak dapat keluar masuk dan tidak dapat membeli. Negeri itu sedang mengalami inflasi di mana uang sudah tidak ada artinya. Uang itu tidak ada harganya lagi. Walaupun mereka memiliki uang, walaupun mereka memiliki harta, mereka tidak dapat membeli karena tidak ada makanan. Karena mereka tidak dapat masuk keluar dari Samaria. Karena kota Samaria telah dikepung oleh Raja Ben-Hadad. Dan ini yang terjadi, saudara. Dan begitu juga yang terjadi saat-saat ini. Banyak orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Dan saudara, inilah yang terjadi pada kota Samaria dan yang telah dikepung oleh Raja Ben-Hadad. Dan hal itu terjadi. Dan itulah makanya Elisha menubuatkan ya apa yang akan terjadi kepada kota Samaria. Elisha disuruh Tuhan untuk menyampaikan pesan. Sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. 1 sikal itu sekitar 11,4 gram. Timbangan uang perak, 1 sukat itu kurang lebih daripada 12 liter. Waktu Elisha menyampaikan itu, barangannya tidak ada. Bahkan tepung jalai pun tidak ada. Bagaimana kita nak beli? Walaupun harga yang mahal, walaupun kita memiliki harta dan kekayaan dan uang, tetapi barang tidak ada. Karena tidak ada jalan masuk keluar ke kota Samaria. Sekarang bagaimana caranya agar kita mengalami mukjizat Tuhan? Ya, seperti mana yang telah terjadi kepada kota Samaria itu. Ya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Memiliki kekayaan tetapi tidak dapat membeli karena barang tidak ada. Ya, barang tidak ada. Dan itulah yang Tuhan telah sampaikan kepada Elisha. Waktu Elisha menyampaikan hal itu kepada mereka, ada di antara mereka tidak percaya, bahkan raja, bahkan pembantu raja sekalipun tidak percaya. Dan akhirnya Elisha katakan, kamu akan diinjak-injak. Dan sampai mati, dia telah diinjak-injak orang di pintu gerbang itu. Dan kalau kita lihat ini yang terjadi, saudara, mukjizat pasti terjadi. Nah, rahasia mengalami mukjizat Tuhan. Ya, rahasia untuk mengalami mukjizat Tuhan yang pertama adalah jangan tinggalkan Tuhan. Ya, jangan tinggalkan Tuhan. Mengapa kota Samaria dikepung? Mengapa kota Samaria mengalami kebuluran yang amat sangat? Walaupun mereka memiliki kekayaan, memiliki uang, memiliki segala-galanya, tetapi mereka tidak dapat membeli makanan. Karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Ya, mereka telah meninggalkan Tuhan. Tuhan utus Nabi Elisha kepada mereka untuk mengatakan apa yang akan terjadi kepada mereka. Sungguh hal itu terjadi. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja itu pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga yang ketiga, Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan,
tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhkannya. Ia menolak dosa-dosa ibu bapa dia, tetapi dosa yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat itu masih dilakukan oleh Raja Yoram ini. Dan itulah makanya masalah ataupun Tuhan menghukum kota Samaria pada waktu itu, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Yang walaupun Yoram adalah raja yang telah menjauhkan apa yang dilakukan oleh ibu bapa dia, tetapi dia tetap masih kepada dosa yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa yang telah dihukum oleh Allah. Nah, rahasia yang pertama agar kita mengalami mukjizat adalah jangan meninggalkan Tuhan, seperti mana yang telah dilakukan oleh umat Israel. Umat Israel adalah umat pilihan Tuhan. Umat Israel adalah umat yang dikasihi oleh Allah, bahkan yang telah melihat mukjizat demi mukjizat dari awal Abraham sampai pada waktu Yoram memerintah sebagai raja di Samaria. Dan mukjizat tetap ada, tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Ya, meninggalkan Tuhan. Dan mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka beribadah kepada Baal. Mereka mempersembahkan persembahan mereka kepada berhala-berhala. Maka Allah marah kepada mereka, dan Allah mengutus kepada mereka Elisa untuk menyatakan hukuman yang mereka akan alami dan hadapi pada waktu itu. Dan Elisa datang dan mengatakan kepada mereka. Dan simbolik yang Elisa pakai itu adalah menyatakan bahwa kota itu akan kehabisan makanan. Kota itu akan kehabisan bakalan. Dan ini tujuan, ini yang dimaksudkan oleh Nabi Elisa. Mengapa saudara? Karena umat Israel pada waktu itu telah meninggalkan Tuhan. Ya, telah meninggalkan Tuhan. Sehingga mukjizat tidak mereka alami. Bahkan mereka menghadapi dan mengalami kebeluran, kelaparan, penghukuman daripada Allah. Oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam di dalam Imamat pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga yang ke-4. Berbau bulu demikian dan berbunyi demikian, tetapi keledai itu haram. Kelaparan itu sampai mengakibatkan barang yang haram terpaksa dimakan. Satu keledai harganya 8 sikal. Padahal biasanya tidak dimakan karena diharamkan. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat taat kepada agama. Tetapi itulah dengkapan daripada Raja Yoram meninggalkan Tuhan, sehingga bangsa Samaria makan makanan yang diharamkan oleh Tuhan. Nilai 80 sikal berarti hampir 91 gram uang perak. Dan sebenarnya kalau kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh ayat ini, ya, apa yang saya pahami daripada ayat ini yaitu keledai adalah satu binatang yang haram, yang tidak boleh dimakan oleh orang Israel. Ya, tidak boleh dimakan. Kerbau boleh mereka makan, ya, kerbau boleh mereka makan. Tetapi keledai itu haram bagi mereka. Karena menurut hukum bahwa keledai itu haram. Tetapi pada waktu itu mereka makan keledai. Kenapa saudara? Karena mereka tidak ada makanan lagi. Tidak ada yang dapat mereka makan lagi. Mungkin kerbau itu sudah habis. Dan terpaksalah mereka makan makanan yang haram.
Mereka makan keledai yang haram, yang tidak boleh mereka makan. Ini adalah penghukuman Allah, ya, akibat daripada dosa umat Israel. Sehingga barang yang haram, benda yang haram, binatang yang haram dapat dimakan. Bukan itu saja, tetapi seperempat keb tai merpati berharga 5 sikal perak. Ya, seperempat keb tai bukan apa, tai merpati, tai burung. Ya, burung merpati. Ini kurang lebih setengah liter tai merpati dalam sebuah liturgi yang dapat dibawa. Ternyata tai merpati juga dimakan. Ya, tai merpati itu juga dimakan. Karena tidak ada makanan pada waktu itu. Dan orang menjual tai merpati. Pernah makan tai burung kah? Pada waktu itu orang Israel makan tai burung, saudara. Akibat daripada dosa mereka. Kota Samaria dikepung dan makanan tidak ada. Sampai kepada binatang yang haram mereka makan. Juga tai burung merpati juga mereka makan. Ya, jangan katakan tai burung lah. Tai apapun kita tidak makan, asalkan nama dia tai, kan. Tetapi terpaksa karena tidak ada makanan, dijual pada waktu itu. Harga tai itu satu teb tai merpati berharga 5 sikal perak. Wow, sangat berharga. Tai pun berharga karena tidak ada makanan. Saudara, inilah yang terjadi kepada kota Samaria. Setelah mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan menghukum kota itu. Dan Tuhan memberikan kota itu kepada orang lain. Dan mereka mengepung kota itu. Dan mereka tidak membiar orang yang berdagang masuk ke kota Samaria. Dan sehingga pada waktu itu terjadi kelaparan yang sangat besar. Dan sehingga tai burung merpati pun dijual dan dimakan pada waktu itu. Dan bukan cuma duit itu, cuma 2 itu sahaja. Lebih lanjut lagi di dalam 2 Raja, pasal yang kedua ayat yang ke-26 dan 29. Satu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengerikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya." Saudara, bukan hanya tai merpati dimakan, bukan hanya binatang yang haram dimakan, bahkan manusia juga dimakan pada waktu itu. Mengapa saudara? Sangat berat kelaparan yang terjadi. Hukuman Allah kepada mereka karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Ya, karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan menghukum mereka. Dan sehingga yang haram dapat menjadi tidak haram. Yang tidak dapat dimakan menjadi dapat dimakan. Karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Karena mereka telah beribadah kepada Allah lain. Allah cemburu. Maka Allah menghukum kota Samaria pada waktu itu. Dan mengutus raja-raja datang untuk mengepung kota itu. Dan sehingga orang-orang di kota itu tidak dapat keluar. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk. Dan sehingga kota itu kebeluran, tidak ada makanan. Dan akhirnya yang haram menjadi tidak haram. Ia menjadi halal. Tai burung dimakan. Bahkan manusia dimakan.
Saudara, kalau kita lihat peristiwa ini, suatu peristiwa yang sangat memberi impak yang besar kepada umat Israel. Karena umat Israel ada umat pilihan Tuhan. Umat Israel ini adalah umat Tuhan sendiri, kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan. Tuhan telah melakukan banyak perkara yang ajaib, mukjizat-mukjizat yang Tuhan telah nyatakan kepada mereka. Namun mereka tetap mencari Allah lain. Mereka beribadah kepada Allah lain. Mereka mempersembahkan persembahan mereka kepada Allah lain. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi ini saudara, dapat membawa kita untuk melihat bagaimana yang akan terjadi kepada orang yang meninggalkan Tuhan. Ya, orang yang meninggalkan Tuhan seperti orang Israel akan mengalami masalah di dalam kehidupan. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5b, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Selagi kita di dalam Tuhan, maka Tuhan akan melindungi dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan kuasa-Nya kepada kita. Tetapi apabila kita di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti orang Israel di Samaria pada waktu itu. Orang Samaria mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka itu sudah hidup di luar Tuhan. Mereka beribadah, percaya kepada Allah lain, dan akhirnya Tuhan mengutus penderitaan kepada mereka. Sewaktu saya melayani Tuhan dan kami melayani Tuhan, kami sudah lama melayani Tuhan. Dari tahun 95 saya bersama dengan istri. 94 istri sudah melayani, tapi pada waktu itu dia sendiri. Dan 95 kami telah melayani, mulai pelayanan. Saya hanya sempat melayani bujang tidak sampai 1 tahun, hanya berapa bulan saja. Dan saya telah bertemu dengan istri saya. Tuhan telah memperjodohkan kami dan telah mempersatukan kami. Dari awal pelayanan kami melihat mukjizat Tuhan bekerja. Dan Tuhan telah melakukan banyak mukjizat di dalam pelayanan kami. Mukjizat demi mukjizat terjadi. Yang tidak dapat kami lakukan, Tuhan lakukan. Pada waktu itu kami melayani bujang. Tidak ada anak maksud saya. Dan 1 tahun selepas itu kami dikaruniakan oleh Tuhan seorang anak. Dan 2 tahun selepas itu, masuk ke 3 tahun kami dikaruniakan seorang anak lagi. 4 tahun seorang anak lagi. Dan sesudah itu dalam berapa tahun lama sesudah itu baru kami dapat seorang anak. Di dalam pelayanan kami Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya, karena pada waktu itu kami sangat-sangat bergantung kepada Tuhan. Banyak mukjizat terjadi, saudara. Ya, di gereja ke gereja, kelompok ke kelompok kami melayani, rumah ke rumah kami melayani. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya, Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam pelayanan kami. Tiba pada satu ketika, Tuhan memperingatkan kami. Karena Tuhan memberi karunia kepada kami dan kepada saya dan istri. Dan Tuhan berbicara awal kepada istri tentang apa yang terjadi. Sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, ego saya pada waktu itu sangat tinggi. Dan saya tidak mendengar apa yang dikatakan oleh istri. Yang walaupun jelas apa yang telah dikatakan oleh istri itu. Dan saya tidak peduli. Dan saya hanya pandang remeh kepada apa yang dikatakan oleh istri. Bukan saya tidak menghargai, tetapi saya tidak pada waktu itu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh istri. Pada satu ketika
iblis datang dan mencobai. Dan terus terang saya katakan, saya telah jatuh ke dalam dosa. Pada waktu itu saya tidak menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Dan mulai pada saat itu pelayanan kami sudah kurang. Dan sampai pada satu ketika saudara, kami telah meninggalkan pelayanan Tuhan. Dengan alasan anak kami sudah bersekolah. Tetapi setelah kami keluar daripada pelayanan dan mulai daripada saat itu kami mengalami kesusahan. Dan saya sudah menyeleweng daripada istri, dan saya telah berbuat jahat, dan saya telah meninggalkan istri dan anak-anak saya. Itu oleh karena dosa yang telah saya lakukan. Saya telah meninggalkan Tuhan. Saya tidak malu menyatakan hal ini saudara. Atas kesadaran dan ingin membantu saudara yang di dalam keadaan yang seperti ini, saya berani untuk menampilkan diri, mengatakan apa yang terjadi di dalam keluarga kami. Rumah tangga kami hampir-hampir musnah. Bukan hampir-hampir musnah, diambang kemusnahan. Bukan oleh karena istri saya jahat, bukan oleh karena anak saya jahat, tetapi oleh karena akibat dosa yang telah saya lakukan. Dan pada saat itu saya telah meninggalkan Tuhan. Yang walaupun saya seringkali berdoa kepada Tuhan, tetapi saya tidak lagi melayani Tuhan sepenuhnya. Bukan sepenuhnya, memang tidak melayani Tuhan. Dan saya sudah jauh, dan saya telah melupakan tugas dan tanggung jawab saya. Saya tidak lagi menjaga istri, memelihara dia, dan melindungi dia, anak-anak kami. Malahan saya tinggalkan mereka. Pada waktu itu kami mengalami kesulitan. Banyak perkara yang terjadi saudara. Mendengar apa yang diceritakan oleh istri itu adalah kebenaran. Apa yang dia alaminya setelah masalah ini terjadi di dalam keluarga kami. Sebenarnya Tuhan mengasihi kami, terutama saya sendiri. Tetapi saya tidak mendengar. Saya telah melarikan diri daripada Tuhan. Tidak lagi seperti awal saya mengawini istri saya. Saya telah lupa janji saya setia sampai mati. Saya telah lupa janji saya, cinta itu bagaikan emas yang tidak pernah berubah. Saya tinggalkan dia, dia menderita saudara. Satu ketika dia telepon saya dan dia berkata, sudah selesai sampai di sini. Mungkin kamu tidak akan melihat saya lagi. Saya akan bunuh diri. Ada racun yang ada di belakang rumah kita ini, dan saya akan minum. Dan jagalah anak kita dengan baik. Pada waktu itu saudara, saya lari sekuat tenaga saya kembali ke rumah dan melihat istri saya. Saya tahu penderitaan yang dia alami, namun saya tetap tidak memperdulikan. Dan saya telah melakukan kejahatan yang sangat berat, yang tidak boleh dimaafkan, yang tidak boleh diampuni. Jika istri saya marah dengan saya pada hari ini, saya tetap terima.
Jika anak saya tidak memperdulikan saya tetap terima. Jika keluarga saya tidak melihat saya terima. Jika keluarga istri saya membenci saya terima. Mengapa saudara? Itu adalah akibat dari dosa yang telah saya lakukan. Saya telah mengabaikan keluarga saya. Saya telah mengabaikan panggilan Tuhan kepada saya. Pada awal kami melayani, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Di mana-mana kami melayani, orang banyak berkata, kamu memang sepadan. Perkawinan kamu adalah rencana Tuhan. Orang dapat menilai, melihat. Tetapi pada waktu itu, saya telah jatuh di dalam dosa. Saya meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya menderita. Pada satu ketika, Tuhan menegur saya kembali. Roh Kudus menegur saya. Dan membawa saya untuk melihat apa yang Tuhan telah lakukan dari awal perkawinan saya, dari awal pelayanan saya. Kami pada waktu itu saya sungguh-sungguh menyesal. Hampir-hampir saya bunuh diri karena menyesal apa yang telah terjadi. Saya menderita, saudara. Pada waktu saya ingin kembali ke pangkuan keluarga saya, keluarga besar saya sudah tinggalkan saya. Mereka tidak memperdulikan saya. Berita dari mereka saya tidak dengar. Keluarga dari istri saya mengizinkan penceraian terjadi. Anak-anak kami sudah ingin melupakan saya oleh karena kejahatan yang saya telah lakukan. Istri saya yang begitu setia telah menuntut cerai. Keluarga kami diambang penceraian, diambang pemusnahan. Mengapa saudara? Itu adalah dampak meninggalkan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita, itu adalah proses untuk mengalami mukjizat Tuhan. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, setelah kita mengenal Tuhan kembali, setelah kita percaya pada Tuhan, setelah kita ingin kembali kepada pangkal jalan, saudara, bukan mudah senang. Dan itulah yang kita harus alami. Sebagai umat Tuhan, kita harus tetap beriman percaya apapun yang kita hadapi, saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Seperti umat Israel, seperti saya sendiri telah meninggalkan Tuhan satu ketika. Kita akan mengalami penderitaan. Dan oleh itu saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Ingin melihat mukjizat Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Apapun tawaran-tawaran yang ada di luar sana, apapun cobaan-cobaan, godaan-godaan yang ada di luar sana, jangan tinggalkan Tuhan. Mungkin istri orang lain lebih cantik daripada istri kita. Perempuan lain lebih cantik daripada istri kita. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Jangan tinggalkan istri kita. Istri kita adalah amanah yang Tuhan telah beri kepada kita. Oleh itu saudara, jangan coba-coba untuk bermain dengan dosa. Di dalam dosa ini kita tidak dapat melihat mukjizat Tuhan.
Di dalam kita jauh daripada Tuhan, lari daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, kita tidak akan dapat melihat mukjizat Tuhan. Ingin melihat mukjizat Tuhan, beriman, percaya, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan kita dapat berbuat apa yang kita inginkan. Di dalam pelayanan kami yang pertama, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tidak dapat saya bayangkan saudara. Hal yang tidak dapat kami lakukan, Tuhan lakukan dengan luar biasa. Akhir daripada setiap peristiwa, kami merasa heran dan kami merasa termangu-mangu karena Tuhan telah melakukan perkara yang luar biasa. Tetapi satu ketika setelah saya meninggalkan Tuhan, saya mengalami banyak penderitaan saudara. Saya mengalami banyak tekanan saudara. Hampir untuk bunuh diri. Dan kalau saya bunuh diri pun bukan oleh karena istri dan anak, itu adalah akibat dosa saya sendiri. Oleh itu saudara, tak kala kita ingin melihat, mendengar mukjizat Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Apapun tawaran-tawaran yang ada di luar sana, apapun kebaikan-kebaikan yang iblis tawarkan kepada kita, seperti waktu mencobai Tuhan Yesus, jangan lihat hal itu saudara. Karena hal itu akan menjauhkan kita daripada mukjizat Tuhan. Ingin melihat mukjizat Tuhan, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Terima firman Tuhan, nasihat Tuhan. Seandainya pada waktu sebelum saya jatuh ke dalam dosa, saya mendengar nasihat istri saya tidak akan mengalami hal yang seperti itu. Karena ego sombong, oleh karena kita berpikir bahwa kita adalah seorang lelaki, maka kita tidak memperdulikan perkataan-perkataan istri kita. Sebenarnya istri kita yang diutus oleh Allah untuk menegur kita, supaya kita sadar akan dosa kita. Tetapi banyak suami-suami yang tidak mau mendengar. Satu kali istri berkata, dua kali tamparan datang. Banyak istri-istri yang terpukul. Dan banyak istri-istri yang kehilangan anggota tubuh oleh karena keganasan suami tidak mau dengar istri. Dan itulah yang terjadi saudara. Dan pada waktu saya sadar daripada hal ini saudara, dan saya sangat-sangat menyesal. Saya sangat-sangat menyesal, hampir-hampir untuk membunuh diri. Tetapi Tuhan itu masih mengasihi. Satu ketika Roh Kudus berbicara, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Dan saya sadar, saya menangis. Saya tidak dapat menahan air mata. Saya menangis. Dan saya dibawa oleh Tuhan kembali untuk melihat keadaan-keadaan yang telah lalu. Saudara, saya hancur pada waktu itu. Untung Tuhan beri kita kesempatan. Oleh itu, jangan tinggalkan Tuhan saudara. Apapun tawaran-tawaran yang ada, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau dahan tidak berpaut kepada pohon, maka dia tidak akan berbuah. Dia tidak akan hidup, dia akan mati, kata firman Tuhan. Akan dibuang dan dibakar. Dan kita tidak dapat berbuat apa-apa jika kita hidup di luar Tuhan. Rahasia mengalami mukjizat yang kedua adalah percaya firman Tuhan. Tadi jangan tinggalkan Tuhan. Sekarang percaya firman Tuhan. Elisa mengatakan firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini
sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi prawira yang menjadi ajunan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Sebenarnya Allah telah mengutus Nabi Elisa kepada umat Israel di Samaria pada masa itu, supaya mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi, dengan satu tujuan dan maksud, agar mereka percaya kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Masakan hal itu mungkin terjadi? Jadi ini membuktikan bahwa mereka masih tidak percaya kepada Tuhan, walaupun mereka telah mendengar firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah yang akan berbicara kepada kita. Firman itu adalah Allah yang akan berbicara kepada setiap pribadi kita. Allah ingin berbicara kepada kita, dan firman itu adalah Allah. Nah, setiap firman Tuhan yang datang kepada kita, baik melalui pemberitaan maupun bacaan sendiri, ataupun mengandung bacaan sendiri, itu mengandung janji Tuhan. Karena Allah sendiri yang berkata-kata, kita harus beriman. Firman Allah yang disampaikan itu mengandung sebuah janji, karena firman Allah itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman Allah mengandung janji. Karena janji firman Tuhan itu adalah Allah yang telah berjanji. Apa yang difirmankan oleh Allah, janji-janji firman Tuhan itu adalah janji Allah kepada kita. Allah berjanji bahwa Dia menyertai setiap orang yang percaya. Allah berjanji bahwa Dia akan melindungi setiap orang yang percaya, mendengar doa-doa orang percaya, dan hal itu akan Tuhan genapi tak kala kita beriman percaya. Saudara, firman Allah mengandung sebuah janji bagi tiap pelaku. Tetapi prawira ajunan Raja Samaria itu tidak percaya. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu terjadi. Dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh Elisa. Elisa mengatakan bahwa beginilah yang akan terjadi esok, dan dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh Elisa. Ini berarti dia tidak mendengar Tuhan yang berbicara. Bukan Elisa yang berbicara, tetapi Allah yang berbicara, tetapi dia tidak mau mendengar. Dan pada akhirnya dia mati diinjak-injak di pintu gerbang kota Samaria. Memang kalau akal manusia dalam 24 jam yang akan datang tidak mungkin terjadi, karena tidak ada tanda-tanda bahwa pengepungan akan berakhir. Tidak ada tanda-tanda selesainya pengepungan itu. Bahkan Raja Ben-Hadad semakin terlihat memperkuatkan pengepungan itu. Dan bagaimana mungkin akan terjadi. Dan kalau kita lihat saudara, ini yang terjadi di dalam kota Samaria dan kepada orang Israel. Bukankah iblis seringkali menguatirkan kita? Tidak mungkin akal manusia kita lebih berjalan terhadap persoalan. Dokter pakar kanser katakan tidak mungkin kesembuhan, bahwa kanser itu pasti ujungnya karena kematian. Tetapi apabila Tuhan melakukan mujizatnya, orang yang sakit kanser dapat disembuhkan. Diberkatilah orang yang melakukan firman Allah dan mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Prawira ini menyangkal firman Tuhan.
Tapi akhirnya firman Tuhan digenapi di dalam ayat yang ke-18 di sana. Dia menyekali firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu dinyatakan kepadanya di dalam ayat yang ke-18 itu. Dan kembali kepada kesaksian saya tadi tentang apa yang telah terjadi kepada pribadi saya dan keluarga saya. Seperti mana yang saya telah katakan, saya telah melupakan dan telah meninggalkan Tuhan. Dan saya tidak mendengar firman Tuhan. Apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan oleh Allah melalui istri, saya tidak peduli. Dan akhirnya hal dan peristiwa itu terjadi. Dan telah mengakibatkan suatu peristiwa yang sangat dahsyat. Dan sehingga keluarga saya hampir bercerai. Perceraian dipersetujui oleh keluarga istri. Bahkan istri saya sendiri pun telah gugat kesetiaan ataupun kekuatannya. Dan dia sudah merelakan saya untuk tinggalkan dia. Anak-anak sudah kehilangan kepercayaan, tidak lagi memperdulikan saya. Bukan oleh karena mereka jahat, saudara. Oleh karena akibat apa yang saya telah lakukan. Saat saya telah bertobat dan kembali kepada Tuhan, Roh Kudus katakan, kembalilah kepada keluarga dan pelayanan. Dan pada saat itu saya menangis. Kamu akan ditolak oleh keluarga dan gereja. Akhirnya istri yang begitu setia itu sudah merelakan perceraian kami. Anak-anak tidak peduli lagi dengan saya sebagai seorang ayah. Keluarga besar saya sudah tidak memperdulikan, keluarga istri sudah menyokong perceraian, kawan-kawan sudah tidak ada. Kamu harus menanggung sendiri. Kamu harus membayar harga. Kamu akan dihina, kamu akan diolok, kamu akan dibiarkan, kamu tidak dihormati. Itu adalah yang dikatakan oleh Roh Tuhan. Dan pada waktu 4 tahun sebelum ini, saya telah pergi ke KL dengan satu tujuan untuk menjalani konseling. Dan pada waktu itu saya banyak mengambil waktu. Dan Tuhan banyak berbicara kepada saya. Dan di sanalah saya selama 1 tahun itu menumpahkan air mata saya. Dan memohon supaya Tuhan menerima saya kembali. Memberi kepada saya kepercayaan untuk kembali melayani Tuhan. Dan saat itulah Tuhan berbicara. Kamu akan ditolak. Kamu akan dihina. Kamu akan diolok. Kamu akan dibiarkan. Dan kamu tidak akan dihormati. Betul saudara, saya telah mengalami hal itu. Saya ditolak. Saya tidak dihargai. Tetapi saya minta kepada Tuhan supaya memberi saya kekuatan. Dan memberi saya kesabaran. Mengubah hidup saya jauh lebih baik daripada sebelum. Tanpa Tuhan saya tidak ada pada hari ini. Atas kesadaran dan kesediaan untuk membayar harga, saya katakan kepada Tuhan, saya siap untuk kembali. Apapun yang terjadi, mungkin walaupun saya akan ditolak, walaupun saya tidak dihargai, saya tidak minta penghargaan, saya tidak minta untuk diterima. Saya minta supaya Tuhan terima saya, itu sejak doa saya pada waktu itu. Saya mengambil masa lebih banyak. Tuhan lebih banyak berbicara kepada saya. Dan saya katakan kepada Tuhan,
Semuanya adalah oleh karena saya. Satu permintaan kata saya dengan Tuhan, sebelum saya kembali kepadamu, izinkan saya untuk melayani-Mu Tuhan. Saya tidak kira apa yang akan terjadi pada diri saya. Apakah saya ditolak oleh keluarga saya? Apakah saya ditolak oleh istri anak-anak saya? Saya katakan kepada Tuhan, izinkan saya untuk melayani. Saya tidak minta kekayaan. Saya tidak minta apa-apa sekalipun Tuhan. Yang penting izinkan saya untuk melayani-Mu. Saya siap untuk merendahkan diri serendah-rendahnya. Walaupun saya digelar anjing, yang penting asalkan saya dapat melayani Tuhan sebelum saya mengakhiri hidup di dunia ini. Itulah permintaan saya kepada Tuhan. Pada waktu itu Tuhan banyak berbicara. Bermulanya gereja Damai Sejahtera, saya tidak meyakini hal itu akan terjadi. Tetapi saya katakan kepada Tuhan, jika ini adalah kesempatan bagi saya Tuhan, biarlah hal ini akan terjadi. Walaupun saya harus melayani keluarga tanpa ada jemaat lain, yang penting saya dapat melayani Tuhan. Puji Tuhan, tahun 2019 Tuhan telah mendengar doa. Gereja Damai sudah bermula. Pada waktu itu banyak keraguan yang timbul di dalam hati, karena manusia kita ini tidak lari daripada kekhawatiran. Puji Tuhan, Tuhan menguatkan, dan akhirnya gereja Damai dapat dibangun. Bukan oleh karena saya, saudara, tetapi oleh karena semua orang dan seluruh jemaat. Tanpa jemaat tidak ada gereja. Saya bersyukur kepada Tuhan. Walaupun saya telah meninggalkan Tuhan pada satu ketika, tidak mempercayai firman Tuhan, tetapi akhirnya Tuhan telah menyadari, telah membawa saya kembali kepada Tuhan dan memberi saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Seandainya saya mati hari ini, saya tidak menyesal. Saya sudah kembali ke dalam pelayanan Tuhan. Walaupun pelayanan banyak diragui, tapi saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah meragui pelayanan. Bagi setiap orang yang melayani Tuhan, Tuhan tetap menyertai. Mujizat Tuhan pasti terjadi kalau kita beriman percaya. Saya sangat bersyukur baru-baru ini saya mendengar bahwa Tuhan telah mulai mengembalikan apa yang telah hilang daripada saya. Satu kekuatan yang baru di dalam diri saya untuk mulai melayani Tuhan. Saya tahu cabaran yang saya akan hadapi, tapi saya tetap bergumul kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, gereja Damai adalah milik-Mu, bukan milikku. Anggota gereja Damai adalah milik-Mu. Gembala domba-Mu bukanlah milikku. Saya ada di sini hanya untuk memelihara
Oleh itu saudara, untuk kita melihat mukjizat Tuhan, dua perkara ini harus kita lakukan. Jangan melupakan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan seringkali berbicara kepada kita. Kadangkala kita tidak mau mendengar. Kadangkala kita pikir bahwa kita lebih kuat, kita lebih pandai. Saudara, untuk melihat mukjizat Tuhan dalam hidup kita, kita harus mendengar firman Tuhan. Percaya bahwa Yesus punya 101 macam cara untuk melakukan mukjizat. Kalau kita percaya, beriman kepada Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, tidak akan meninggalkan Tuhan. Jika kita percaya, maka Tuhan akan melakukan mukjizat. Jangan tidak percaya. Saya tidak tahu kenapa hari ini saya harus menyampaikan firman ini. Tetapi saudara, percaya saja bahwa Tuhan Yesus mempunyai 101 macam cara untuk mengadakan mukjizat di dalam hidup kita. Jika kita tidak tinggalkan Tuhan, jika kita beriman akan firman Tuhan, Tuhan akan melakukan mukjizat. Tuhan akan melakukan perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak tinggalkan Tuhan, jika kita percaya dan berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu sakit, saudara. Waktu pertama saya mendengar firman Tuhan dari istri, saya tidak percaya. Hati saya memberontak. Seolah-olah firman Tuhan itu merendahkan martabat saya sebagai seorang suami. Sebenarnya Tuhan mengasihi. Saya tidak mau mendengar, dan akhirnya hal itu terjadi. Saya menanggung banyak penderitaan. Kini saya siap untuk menanggung apapun penderitaan, karena saya tahu pasti bahwa Tuhan akan menyertai kita kalau kita beriman, percaya akan kuasa Tuhan. Apakah kita pada saat ini merindukan firman Tuhan? Ataupun merindukan mukjizat itu terjadi dan berlaku di dalam hidup kita seharian? Mari percaya, jangan tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Pegang janji Tuhan, firman Tuhan mengandung janji yang luar biasa. Karena Allah sendiri yang berkata-kata dan percaya, Tuhan punya 101 macam cara untuk menolong kita. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Apa yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Tuhan. Yang pada awalnya saya katakan mustahil untuk saya kembali, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya sangat sadar hal yang seperti yang saya alami. Saya memahami orang yang di luar sana. Jika kamu seperti saya, saudara, kesempatan masih terbuka untuk kamu kembali. Ya, jika kamu rasa perit susah di dalam kehidupan, kembalilah. Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap menerima, dan mukjizat tetap akan terjadi. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan tetap menerima siapapun kita, asal kita percaya, beriman kepadanya. Oleh itu, untuk melihat Tuhan dan mukjizatnya, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Percaya akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengandung janji-janjinya. Firman Tuhan mengandung janji-janjinya. Rajin untuk membaca firman Tuhan, agar kita mendapat banyak janji Tuhan.
agar mujizat akan terjadi. Untuk mengakhiri dan menutup khotbah saya ingin bersama dengan istri untuk menaikkan sebuah pujian. Bagaimana Tuhan telah memanggil kami. Saya sadar bahwa Tuhan telah memanggil kami ada sebagaimana adanya, bukan oleh karena kami, tetapi oleh karena panggilan Tuhan. Kami akan menaikkan sebuah pujian. Setelah ku sadari aku dipanggil Tuhan melayani di ladang Tuhan, aku sadari aku dipanggil Tuhan, atas ku ikut kehendak Tuhan. Setelah ku sadari aku dipanggil Tuhan melayani di ladang Tuhan. Setelah ku sadari itu rencana Tuhan, lantas ku ikut kehendak Tuhan. Ku sadari, ku sadari, aku dipanggil melayani Tuhan. Meski banyak tantangan, meski banyak penderitaan, aku tetap melayani Tuhan. Setelah ku sadari aku dipanggil Tuhan melayani di ladang Tuhan. Setelah ku sadari itu rencana Tuhan, lantas ku ikut kehendak Tuhan. Ku sadari, ku sadari, aku dipanggil melayani Tuhan. Meski banyak rintangan, meski banyak penderitaan, aku tetap melayani Tuhan. Ku sadari, ku sadari, ku dipanggil melayani Tuhan. Meski banyak rintangan, meski banyak penderitaan, aku tetap melayani Tuhan. Aku tetap melayani Tuhan. Aku tetap melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah pengakuan kami, keinginan kami ya Tuhan. Dan terus melayani Tuhan dan melayani Tuhan. Apapun yang akan kami hadapi,
kami rindu melayani Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan urapi pakai kami Tuhan di dalam melayani-Mu Tuhan, terutama di dalam gereja damai, agar kami menjadi berkat buat gereja damai, agar kami menjadi berkat buat seluruh umat Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mengurapi kami semua, mengurapi anggota gereja damai, agar di dalam kami punya keinginan untuk melayani Tuhan. Apapun bidang pelayanan kami di dalam gereja ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau urapi kami, Engkau pakai kami. Tuhan, kami tidak mau hukuman Allah itu terjadi. Kami tidak mau meninggalkan Tuhan. Kami tetap ingin untuk melayani Tuhan. Kami ingin mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada gereja damai, kepada setiap pribadi kami ya Tuhan, agar kami ya Tuhan mengenal dan agar kami mendengar Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Siapapun kami, Tuhan, Engkau urapi kami. Siapapun kami, Tuhan, Engkau jamah kami ya Tuhan. Engkau lakukan mujizat Tuhan di dalam kami. Engkau urapi kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau pakai kami ya Tuhan. Engkau urapi setiap anggota gereja. Engkau pakai setiap anggota gereja kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin firman-Mu. Kami ingin Engkau berbicara kepada kami. Kami ingin mendengar dan melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan, bekerjalah. Tuhan, jamalah hati kami semua, agar kami ya Tuhan dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami pergi dan berada, agar kami dapat memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Tuhan kiranya memberkati dimanapun kita berada, keluar masuknya kita. Tuhan adalah Tuhan. Dia adalah Allah kita. Dia akan berbicara kepada kita melalui banyak cara. Dan Tuhan akan melindungimu. Tuhan akan memberkatimu kemanapun engkau berada. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, sampai di sini saja ibadah kita pada hari ini. Terima kasih karena telah menyertai dari awal hingga selesainya ibadah. Jumpa lagi di minggu hadapan dan Tuhan memberkati. Bye.